Siap. Kamera rolling. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Para mahasiswa jurusan Sastra Indonesia semester 2, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Nasional Jakarta. Pada pertemuan yang ke-14 ini, mata kuliah teori sastra akan berbicara teori sastra mitologi. Apa dan bagaimana teori sastra mitologi itu? Baiklah, kita simak paparan berikut. Arti dan hakikat mitologi. Dalam bahasa Indonesia, juga Melayu Nusantara, terdapat 3 istilah dasar yang sering kita dengar atau kita baca berkaitan dengan masalah yang akan kita bicarakan dalam perkuliahan ini, yaitu mite, mitologi, dan mitos. Kata mite dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Besar Melayu Nusantara berarti cerita yang mempunyai latar belakang sejarah yang dipercayai oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi, dianggap suci, banyak mengandung hal-hal yang ajaib, dan umumnya ditokohi oleh dewa. Kata mitologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ilmu tentang bentuk sastra yang mengandung konsep dan dongeng suci mengenai kehidupan dewa dan makhluk halus di sewaktu kebudayaan. Pengertian mitologi dalam KBBI ini agak berbeda redaksionalnya dengan batasan mitologi yang terdapat dalam Kamus Bahasa Melayu Nusantara. Dalam KBMN ini kata mitologi memiliki 3 pengertian, yaitu 1. Kumpulan cerita atau mitos, 2. Kajian ilmu tentang mitos, dan 3. Kajian tentang mite. Sementara itu dalam Ensiklopedia Sastra Indonesia, mitologi berasal dari Inggris mitologi, Perancis mitologi, adalah 1. Kumpulan mitos yang berasal dari sumber yang sama atau pokok cerita sama, dan studi tentang mitos. Kata mitos itu sendiri berarti cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan zaman dahulu. Mengandung penafsiran tentang asal-usul semesta alam, manusia, dan bangsa tersebut. Mengandung arti yang mendalam yang diungkapkan dengan cara gaib. Kembali sementara itu dalam KBBN disebutkan bahwa mitos adalah cerita zaman dahulu yang dianggap benar, terutama yang mengandung unsur-unsur, konsep-konsep, atau kepercayaan tentang sejarah awal kewujudan sewaktu suku bangsa, kejadian-kejadian alam, dan sebagainya. 3. Cerita sewaktu suku bangsa mengenai dewa dan pahlawan zaman dahulu, yang mengandung penafsiran tentang asal-usul alam semesta, manusia, dan bangsa itu sendiri, yang mengandung arti mendalam yang diungkapkan secara gaib. 3. Cerita tentang seseorang atau sesuatu yang tidak benar atau direkayasa, direka-reka. Dan pengertian yang lain adalah dongeng. Jadi, mitos berasal dari Yunani, mitos berarti kata yang diucapkan. Semula mitos dilawankan dengan logos. Dalam arti luas, mitos dapat disamakan dengan sage, cerita legendaris mengenai seseorang yang menjadi cikal bakal suatu tempat atau pahlawan zaman dahulu. Mitos ialah cerita seorang penyair, sedangkan logos adalah laporan yang dapat dipercaya sesuai dengan kenyataan. Pada zaman kuno pun dibedakan 2 lapisan dalam mitos. Ide yang melatar belakangi cerita dan perwujudan naratif yang tidak perlu ditafsirkan secara harafiah. Seperti cerita mengenai dewa-dewa dan pahlawan-pahlawan dari zaman dahulu. Ada 2 jenis mitos, yaitu mitos simbolis, spekulatif,
yang ditafsirkan secara simbolis tentang tata semesta alam, dan 2 mitos aetologis yang dalam bentuk cerita menerangkan suatu praktek, larangan, atau perintah, adat, dan sebagainya. Sementara itu, Zaidan dan kawan-kawan dalam bukunya Kamus Istilah Sastra secara jelas membedakan 3 istilah yang kita bicarakan dalam perkuliahan ini, yaitu tentang mite, mitologi, dan mitos. Yang berbatasan mite adalah cerita asal-usul dan cerita dewa-dewa yang dapat diyakini sebagai benar oleh pemiliknya. Mitologi adalah pengetahuan mengenai dunia mite atau tokoh-tokoh mite seperti mitologi Jawa, mitologi India, dan mitologi Yunani. Adapun mitos adalah mite yang sengaja dikembangkan demi pengesahan dan pengukuhan ideologi, kekuasaan, dan kewibawaan. Misalnya, silsilah Raja Melayu berasal dari Raja Iskandar Zulkarnain, atau istilah Raja-Raja Jawa berasal dari nabi-nabi dan dewa-dewa. Pada bagian kedua kuliah teori sastra tentang teori mitologi ini, kita bicarakan tentang kerangka dasar teori mitologi. Dasarnya dari manakah teori tentang mitologi ini? Mari kita sampaikan paparan berikut. Bodhidharma menyatakan bahwa sastra adalah kepanjangan dari mitologi. Di dalam mitologi terdapat tokoh-tokoh yang mengalami berbagai konflik kejiwaan. Demikian halnya dalam sastra, juga ada tokoh-tokoh yang mengalami berbagai konflik kejiwaan atau masalah psikologi dari zaman dahulu hingga sekarang. Oleh karena itu, menurut Bodhidharma, bahwa mitologi tidak dapat dipisahkan dengan sastra dan psikologi. Sebagai contoh, dalam bukunya Pengantar Teori Sastra, Bodhidharma menyebutkan tentang asal-usul penyakit kejiwaan, histeria, dan narsisme. Semula berasal dari sastra yang bermuatan mitologi. Pada kasus histeria, hal itu semula diderita oleh salah seorang tokoh wanita dalam mitologi Yunani kuno, yakni Histeria. Ketika itu, Histeria tentunya mengalami ketidakberesan pada rahimnya. Setiap kali terjadi serangan penyakit pada rahimnya, Histeria selalu berteriak-teriak. Kadang menangis, kadang tertawa, dan kadang pula marah-marah. Tidak terkendali emosinya. Dari kisah histeria pada mitologi Yunani itu, kini lalu timbullah gejala penyakit kejiwaan tentang histeria, yakni gangguan pada gerak-gerik jiwa dan rasa dengan gejala luapan emosi yang sering tidak terkendali, seperti tiba-tiba berteriak, menangis, tertawa, mati rasa, lumpuh, halusinasi, dan berjalan dalam keadaan sedang tidur. Tidak hanya wanita yang dapat terkena penyakit psikologis histeria, tetapi juga para lelaki. Demikian halnya dengan narsisme. Semula kejadian itu dialami oleh tokoh Narsisus, salah satu tokoh mitologi Yunani kuno yang mencintai dan mengagumi diri sendiri secara berlebihan. Bahkan berkeinginan seks dengan dirinya sendiri. Narsisme dari bahasa Inggris atau narsisme dari bahasa Belanda adalah perasaan cinta terhadap diri sendiri yang berlebihan.
Orang yang mengalami gejala ini disebut narsis. Istilah ini pertama kali digunakan dalam psikologi oleh Sigmund Freud dengan mengambil dari tokoh dalam mitologi Yunani. Narkisos, versi bahasa Latin Narcissus, yang dikutuk sehingga ia mencintai bayangannya sendiri di kolam. Ia sangat terpengaruh oleh rasa cinta akan dirinya sendiri dan tanpa sengaja menjulurkan tangannya hingga tenggelam dan akhirnya tumbuh bunga yang sampai sekarang disebut dengan bunga narsis. Dari beberapa kisah mitologi Yunani kuno itulah kemudian timbul berbagai nama penyakit psikologis yang diderita oleh manusia hingga kini, seperti histeria, narsisme, dan juga Oedipus kompleks. Oedipus kompleks ada sebutan untuk seorang anak lelaki yang mempunyai hasrat seksual yang besar terhadap ibunya dan merasa cemburu ketika terhadap ayahnya sendiri. Istilah Oedipus kompleks diambil dari sebuah legenda di Yunani. Legenda Oedipus, seorang anak yang jatuh cinta kepada ibunya setelah ia membunuh ayahnya. Pertama kali istilah ini digunakan oleh Sigmund Freud, seorang psikiateris kawakan dari Austria pada akhir tahun 1800-an. Pengertian Oedipus kompleks adalah mitos Yunani kuno yang menceritakan seorang karena perasaan cinta kepada ibunya, Oedipus membunuh ayahnya. Nama Oedipus pun diambil dari tokoh mitologi Yunani kuno yang mencintai ibunya sendiri hingga memiliki 3 anak, diantaranya adalah Antigon. Kalau kembali ke tanah air, kita kembali ke Jawa misalnya. Ada mitologi Watu Gunung dari Jawa, juga serupa dengan kisah mitologi Yunani, Oedipus, yaitu Prabu Watu Gunung dari kerajaan Giling Wesi mengawini ibunya Dewi Sinta hingga memperoleh anak sebanyak 28 orang. Kalau Oedipus hanya 3 orang, tapi kalau Watu Gunung dan Dewi Sinta ini 28 orang. Dari kisah mitologi Watu Gunung itu kemudian menjadi asal-usul mitologi kalender suku-wuku, wuku-suku di Jawa. Atau biasa disebut dengan kalender suku Wukon. Sementara itu di tanah Pasundan juga ada mitologi Sangkuriang Dayang Sumbi, yakni terjadinya legenda atau mitologi Gunung Tangkuban Perahu. Seorang anak mencintai ibunya. Akan tetapi pada kisah Sangkuriang ini belum terjadi perkawinan antara anak dan ibunya. Jadi Oedipus kompleks adalah kelainan jiwa berupa rasa cinta yang berlebihan dan dorongan seksual yang kuat seorang anak laki-laki terhadap ibunya. Gejala seperti itu yang terjadi di masyarakat kita sekarang ini bermula dari sebuah mitologi, kisah masa lampau di zaman purba. Nah, untuk bagian ketiga kita akan menjelaskan apa yang menjadi keutamaan telaah mitologi. Di keutamaan itu hal-hal yang baik apa yang kita dapatkan dari telaah mitologi itu sendiri dalam dunia sastra. Kekuatan telah melekat itu pertama menunjukkan adanya kesadaran purba. Kalau kuliah-kuliah sebelumnya kita mengenal postmodernisme, postkolonialisme, kita kembali kepada kesadaran purba. Para penulis masa kini agar diri dan bangsanya tidak tercerabut dari akar tradisi dan akar budaya yang primordial.
agar tradisi dan budaya yang primordial dapat sebagai pilar budaya bangsa dan jadi diri bangsa. Dengan mengembangkan adanya kesadaran purba, para pengarang Indonesia dapat sebagai media untuk menamakan cinta tanah air, setia dan menghormati jasa nenek moyang yang telah mewariskan berbagai budaya masa lalu, serta bangga pada budaya bangsa yang adiluhung, edipeni. Meskipun zaman berubah dengan kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan komunikasinya. Yang kedua, menunjukkan adanya warna lokal daerah atau warna setempat yang memiliki kekayaan budaya bangsa, kekayaan rohani bangsa, kekayaan kearifan lokal atau lokal genius, dan kearifan budaya yang mampu mengajarkan kepada anak cucu kita pada nilai-nilai budi pekerti luhur budaya bangsa atau nilai-nilai karakter bangsa seperti budi pekerti yang luhur dan mulia, sifat gotong royong, serta berwatak toleransi, kesetiaan, kesopanan, dan religiusitas. Hal ini berkaitan dengan budaya bangsa yang multikulturalisme dan sekaligus bersifat pluralisme, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran bangsa untuk dapat menyelami jiwa rakyat yang tersebar melalui mitologi Indonesia. Yang ketiga, menunjukkan adanya atavisme tematik. Pengaktualan tema budaya masa purba ke masa baru. Dalam atavisme tematik dapat diperlihatkan adanya pengukuhan budaya masa lalu, atau juga sebagai kesinambungan budaya dan sekaligus penyimpangan dari budaya terdahulu yang ada. Dengan adanya atavisme tematik, ini pembaca masa kini dapat menyadari dan memahami betapa besar makna perkembangan budaya bangsa dari fase mitis antara objek dan subjek melebur menjadi satu, menuju fase ontologis, pemisahan antara subjek dan objek dengan pengambilan jarak, hingga ke fase fungsional atau aksiologis, pemanfaatan objek oleh subjek. Perkembangan budaya ini dapat kita telusuri adanya serat budaya dan renda budaya. Serat budaya berhubungan dengan tenunan budaya bangsa yang kini hadir, yakni suatu bangsa budaya yang berbentuk dari berbagai tenunan ragam budaya-budaya masa lalu. Sementara renda budaya terbentuk sebagai kreasi, kembangan, atau hanya tempelan demi tampak indah bentuk luarnya tanpa menyentuh maknanya. Nah, yang berikutnya menunjukkan adanya multikulturalisme dan pluralisme budaya bangsa yang ditanamkan secara bineka tunggal ika oleh para pendahulu bangsa. Mite-mite yang berasal dari berbagai budaya bangsa, terutama di Nusantara, menunjukkan adanya keanekaragaman latar budaya, kepercayaan, ras, suku, bangsa, antar golongan yang ada di bumi Nusantara. Kemajemukan budaya bangsa itu dapat dilihat dari banyaknya ragam mite, legenda, dan epos kepahlawanan setiap daerah atau etnis, sehingga dapat sebagai wadah temu budaya dan temu etnis dalam berbagai daerah di Nusantara. Dengan temu budaya dan temu etnis bangsa ini akan lebih bersatu menggalang keutuhan demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Keutamaan berikutnya menunjukkan adanya transformasi budaya atau refleksi budaya bangsa dari masa lalu ke masa sekarang yang akan datang. Dengan adanya transformasi budaya ini dapat kita pahami adanya kreativitas dan aktivitas penulis yang baru terhadap mite yang ada. Dari kreativitas dan aktivitas penulis terhadap mite yang telah ada itu, apakah ada inovasi-inovasi dan kreasi-kreasi yang lebih bersifat artistik, adanya kontramitos atau bahkan memaknai baru
dunia mite yang ada dengan menciptakan mitos-mitos baru. Pembacaan terhadap karya sastra yang berunsur kisah tradisional atau unsur mitologi akan melibatkan dua macam penerimaan, yaitu penerimaan terhadap karya itu sendiri sebagai karya Indonesia yang modern, sekaligus juga penerimaan terhadap unsur mitos kebudayaan masa purba. Berikutnya adalah menunjukkan adanya hipogram, baik hipogram aktual maupun hipogram potensial, dan intertekstual pada teks-teks yang ditulis kemudian. Banyak teks-teks baru yang diciptakan atas dasar mite-mite yang terdahulu sebagai cantelan atau referensi ingatan pembaca. Dalam hal penelusuran masalah intertekstual atau hipogram ini, tentu selalu mengaitkan adanya mosaik teks, referensi atau acuan teks yang ditulis, alusio atau pasemon, bahkan ironi dan parodi bangsa yang terdapat dalam mitos-mitos yang ada. Parodi dalam telah mite ini dapat sebagai upaya penyadaran pembaca akan pentingnya bercermin pada masa lalu dan dapat juga sebagai upaya berolok-olok atau sekadar berkelakar, menghilangkan kejenuhan dan rutinitas yang ada. Upaya memahami jiwa rakyat karena mite merupakan cerita-cerita yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Psikologi rakyat jelas tergambar dari mitos-mitos yang ada dengan memetik hikmah pembelajaran pada mite sewaktu daerah tertentu. Sebagai teladan keutamaan bangsa, mana yang harus kita tinggalkan dan mana yang harus kita rombak dan diperbaharui dari watak-watak tokoh-tokoh mitos yang ada. Hal ini jelas berkaitan dengan karakter dan legitimasi pemimpin bangsa yang ideal, yakni pemimpin bangsa yang bersedia menengok masa lalu, menghadapi masa kini, dan menatap masa depan penuh optimisme. Arah kebijaksanaan tertentu bagi pemimpin inilah yang nanti dibimbing oleh mitos, sehingga rakyat pun dapat memahami jiwa pemimpinnya. Nah, pada bagian berikutnya, bagian keempat ini kita bicara tentang mitologi Melayu Nusantara. Tadi berapa banyak mitologi secara umum, maksudnya keutamaannya, fungsinya, dan sebagainya. Ini adalah bicara tentang mitologi Nusantara itu sendiri apa. Mitologi Melayu Nusantara adalah istilah untuk menyebutkan mitologi di wilayah Kepulauan Nusantara, termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, dan Timur Leste. Mitologi Melayu Nusantara biasanya dipenuhi oleh kisah yang memuat nilai-nilai dan petuah kehidupan. Sebagai mitologi, sangat umum kalau mite itu diceritakan dari mulut ke mulut. Umumnya mitologi Indonesia memuat kisah keadaan awal dunia, kisah dewa-dewi dan makhluk supranatural, serta kisah asal-usul sesuatu. Dengan Indonesia sebagai pusat perdagangan pada masa lalu, perdagangan Buddha dan Hindu ikut menyebarkan agamanya. Dalam perdagangan dan penyebaran agama inilah Indonesia mengadaptasi budaya luar. Bukti pengaruh tersebut dapat disimak hingga masa kini, baik istilah maupun cerita di Indonesia seperti Batara, Batari, Dewa, Dewi, Bidadara, Bidadari, Raksasa, Raksasi. Merupakan kata-kata dari bahasa Sanskerta yang dipengaruhi oleh mitologi Hindu dan Buddha. Pengaruh mitologi Hindu dan Buddha dapat diamati dari kesamaan beberapa mitos lokal di Melayu Nusantara. Beberapa suku di Indonesia memiliki kisah tentang tokoh mitologis dengan nama yang sama, tetapi dengan versi yang berbeda. Misalnya Bathara Guru dalam mitologi Batak, Bali, dan Jawa. Dewi Sri dalam mitologi Sunda, Jawa, Dayak, dan Bali.
Nyai Loro Kidul dalam mitologi Jawa, Sunda menyebar ke Lombok menjadi Putri Mandalika, ke Sumatera Utara menjadi Putri Hijau, ke Kalimantan Selatan menjadi Putri Junjungan Buih. Sebagaimana pernah dinyatakan James Dananjaya, bahwa ada dua jenis mite yang ada di Indonesia, yaitu mite asli berasal dari bumi Nusantara, dan mite yang merupakan saduran atau adaptasi dari mite luar negeri. Misalnya mite yang berasal dari India, Persia, Arab, dan daerah lain di Timur Tengah. Mitos yang berasal dari luar negeri pada umumnya telah mengalami perubahan dan pengolahan lebih lanjut sehingga tidak merasa asing lagi yang disebabkan oleh proses adaptasi karena perubahan zaman. Orang Jawa bukan saja telah mengambil mitos-mitos dari India, melainkan juga telah mengadopsinya dewa-dewi Hindia sebagai dewa-dewi Jawa. Bahkan orang Jawa pun percaya bahwa mitos-mitos tersebut terjadi di Jawa. Di Jawa Timur misalnya ada Gunung Semeru, dianggap oleh orang Hindia, orang Jawa dan Bali sebagai Gunung Suci Mahameru atau sedikitnya sebagai Puncak Mahameru yang dipindahkan dari India ke Pulau Jawa. Di dunia Barat, terutama Eropa, yang menjadi referensi karya sastra modern mereka, termasuk sumber penulisan puisi, prosa, dan drama, adalah mitologi Yunani dan mitologi Romawi kuno, dan juga mitologi Yidiisme atau mitologi Kristenisme, Buddhisme. Mereka bangsa Eropa pada kenyataannya berbeda-beda bahasa dan wilayah negaranya, namun disatukan oleh satu aspirasi kebudayaan besar berupa mitologi Yunani dan Alkitab. Hal ini tentu berbeda keadaannya dengan karya sastra Indonesia modern. Kita yang hidup dan berada di Indonesia ini hanya disatukan oleh bahasa nasional, bahasa kebangsaan, bahasa pemersatu, bahasa Indonesia. Hasil jerih payah perjuangan generasi muda angkatan 20-an dengan ikrar Sumpah Pemuda untuk tetap menjunjung bahasa persatuan ialah bahasa Indonesia. Sastra Barat memiliki akar yang kuat pada mitologi Yunani. Beranalogi pada keadaan di Barat itu, kita dapat mengatakan bahwa sastra Indonesia modern juga berakar pada mitologi yang dimiliki oleh berbagai kelompok etnis yang menjadi daerah sastrawan asal-usulnya. Sastrawan yang berada di daerah Sumatera, misalnya Minangkabau, Riau, Aceh, Medan, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan sekitarnya, tentu dengan sendirinya akan memiliki mitologi Melayu sebagai sumber inspirasi dalam menuliskan karyanya. Sastra yang berasal dari etnis Jawa tentu memiliki mitologi Jawa sebagai sumber inspirasi atau ilhamnya. Sastrawan etnis lain dalam lingkup Nusantara juga memiliki mitologi daerahnya sebagai sumber ilham dan inspirasi penulisan karyanya. Namun, tidak menutup kemungkinan terjadinya penulisan mitologi lintas etnis dan lintas budaya. Dunia batin orang Melayu Nusantara dipengaruhi dengan berbagai mitologi sebagai hasil kontak budaya orang Melayu Nusantara dengan lingkungan alam dan dengan budayanya lebih besar. Ketika orang Melayu Nusantara berhadapan dengan kebudayaan yang terkait dengan agama Hindu dan Buddha, mulai terjadi pemasukan nilai-nilai budaya kedua agama itu dalam tradisi berpikir, bersikap, bertingkah laku manusia Melayu Nusantara. Kreativitas dan aktivitas manusia Melayu Nusantara berhasil memelayukan mite yang berakar pada ajaran kedua agama itu dalam tradisi sastra yang menghasilkan misalnya hikayat, cerita-cerita yang mengandung kepercayaan, legenda, dongeng, fabel, bahkan dalam bentuk pantun berkait atau syair keagamaan dalam bahasa Melayu. Sebut saja kisah-kisah Nahkoda Ragam, Sikantan, Merah Siluh, Sang Nila Utama, Putri Junjung Buih,
dan putri buluh betung. Nah, pada bagian 5 dengan itu kita akan membicarakan fungsi utama. Fungsi utama itu manfaat atau kegunaan mitologi itu apa bagi kehidupan kita. Berdasarkan sejarahnya, mitologi pada mulanya memiliki fungsi sakral. Sakral itu artinya suci, profan, dan atau kudus sebagai pengendali moral dan pikiran khalayak pendukungnya dalam menanggapi atau memain alam semesta atau jagat raya seisinya. Melalui mitologi dapat diperoleh pemahaman atas apa yang telah terjadi dan bagaimana hal itu dapat terjadi. Pada perkembangan lebih jauh, mitologi tidak lagi dibebani fungsi sakral, suci, profan, atau kudus. Mitologi menjadi sarana yang paling efektif dan tepat untuk mengungkapkan maksud dalam sastra. Sebab mitologi bukan hasil sulingan atau hasil rekaman kebudayaan masyarakat purba setempat. Pendek kata, dengan mitologi komunikasi yang lebih efektif dapat dijalankan secara baik. C.A. Van Velzen menyatakan bahwa mitologi adalah cerita yang memberikan pedoman dan arah tertentu kepada sekelompok orang. Cerita dapat dituturkan secara lisan atau tertulis dan dapat juga lewat tari-tarian atau pemintasan. Inti cerita adalah lambang yang mencetuskan pengalaman manusia purba atau manusia masa lalu. Sigejung menyebutkan sebagai arketip, yaitu keinsan purbaan. Di arketip itu oleh Andre Harjana diterjemahkan menjadi keinsan purbaan. Menurut Sigejung, dalam Buddhidharma, mitologi adalah pencerminan ketidaksadaran bersama yang mencerminkan ketakutan manusia. Nasib manusia dalam mitologi tidak ditentukan oleh manusia sendiri. Padahal nasib manusia selamanya buruk, dirundung tragedi. Sebagaimana yang terjadi terhadap tokoh-tokoh dalam mitologi. Manusia tidak mungkin melepaskan diri dari penderitaan hidup. Manusia hidup di dunia tidak mungkin dapat melepaskan diri dari pengalaman manusia masa lampau atau manusia purba. Itulah sebabnya manusia terikat oleh pengalaman masa lampau, pengalaman yang kuno atau purba, bersifat arkais. Masa lampau yang menjadi asal-usulnya adalah ketidaksadaran bersama atau ketidaksadaran kolektif. Citra primordial selalu membayangi hidup manusia, seperti bayangan, api, ular, taman surga dalam kisah Adam dan Hawa, tokoh ibu atau orang tua yang mengandung dan melahirkan kita hidup di dunia, dan siklus kehidupan. Oleh karena itu, mitos berfungsi memberikan arah kepada kelakuan manusia dan merupakan semacam pedoman untuk kebijaksanaan manusia. Lewat mitos itu manusia dapat turut serta mengambil bagian dalam kejadian-kejadian di sekitarnya dan dapat menanggapi daya-daya kekuatan alam. Itu berarti manusia ikut berpartisipasi di dalamnya. Dengan demikian, antara subjek dan objek melebur menjadi satu dengan dunia mitos. Artinya apa? Si subjek atau manusia berada dalam lingkaran objek atau alam semesta yang terbelenggu oleh mitos. Jadi, fungsi utama mitos atau mitologi menurut pandangan Van Velzen ada 5 fungsi. Yang pertama, menyadarkan manusia bahwa ada kekuatan ajaib yang berdampingan dengan kehidupan. 2, memberikan jaminan pada masa kini. 3, memengaruhi cara berpikir di luar rasio manusia. 4, memberikan pernyataan terhadap realitas
yang tidak tampak. Dan yang 5, mampu menafsirkan kekaguman terhadap alam semesta. Dengan memperhatikan fungsi utama mitologi seperti yang terurai di atas, dan sikap pengang sastra Indonesia modern terhadap mitologi itu dapat dikemukakan adanya 2 fungsi dalam penjabarannya pada teks sastra Indonesia modern yang disampaikan kepada pembaca. Fungsi pertama adalah mengukuhkan adanya ideologi, moral, kekuasaan, politik, dan nilai budaya satu masyarakat masa lampau terhadap masa kini. Fungsi pengukuhan ideologi, moral, kekuasaan, politik, dan nilai budaya itu terkait dengan penggunaan mitologi sebagai ideologi, acuan moral, pengembangan dan pembangunan kekuasaan, pengesahan politik yang dilakukan oleh penguasa, dan nilai budaya dalam arti yang semula bernilai adiluhung dan edipeni. Fungsi kedua adalah pengingkaran ideologi terhadap mitos, disebut dengan demitifikasi. Dengan pengingkaran terhadap mitos dimaksudkan sebagai upaya pengaktualan mitos yang berhadapan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam mitologi itu dengan situasi yang berlawanan. Di sini terjadi penyimpangan mitos yang menggugat kebenaran mitologi asal. Fungsi kedua ini pun terkait dengan reinterpretasi mitos yang sampai pada taraf demitifikasi yang menghasilkan efek alienasi bagi pembaca. Di dalam pengaruh efek alienasi ini pembaca dirangsang untuk mempertanyakan kembali nilai-nilai yang selama ini diyakini sebagai yang benar adanya. Demikianlah perkuliahan kita pada pertemuan yang ke-14 itu. Sebelum pertemuan ini ditutup, tentu saya memberikan tugas dan latihan yang dapat Anda kerjakan sendiri. Ada 5 persoalan yang harus Anda kerjakan. Yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan mite, mitos, dan mitologi? Jelaskan jawaban Anda disertai dengan contoh. Yang 2, apakah yang dimaksud dengan kesadaran purba dalam mitologi? Jelaskan jawaban Anda. 3, apakah yang dimaksud dengan mitologi Melayu Nusantara? Jelaskan jawab Anda dengan contoh sastra. 4, apa yang menjadi perbedaan dan persamaan antara sastra Barat dan sastra Indonesia modern yang berakar pada mitologi? Jelaskan jawab Anda dengan contoh karya sastra. Yang kelima, apakah perbedaan fungsi utama mitologi pada zaman dahulu dan zaman sekarang? Jelaskan jawab Anda dengan disertai contoh karya sastra. Demikianlah perkuliahan kita teori sastra yang membahas tentang teori mitologi. Untuk itu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.